يا أيها الذين آمنوا لن تكونوا على حق حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Wow, Bapak Gereja ini membuat ayat palsu lalu kemudian diklaim menjadi bagian ayat suci Al-Quran untuk mengajak kepada pemurtadan. Ini sangat miris dan mengkhawatirkan isinya ya ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah sahabat asik ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi ikhwafillah yang baru bergabung, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik ikhwafillah, kami kabarkan kembali ada seorang bapak gereja yang mana dia mengutip katanya itu adalah ayat Al-Quran. Padahal setelah dicek itu bukan ayat suci Al-Quran, akan tetapi ayat palsu yang dibuat oleh Bapak Gereja ini. Ini sangat mengkhawatirkan dan sangat mencemaskan, apalagi kalau misalkan disampaikan di tempat yang awam atau disampaikan kepada orang yang awam. Nah alhamdulillah, jadi dalam forum ini ada seseorang yang bertanya, lalu kemudian orang ini menanyakan perihal bagaimana agar seorang muslim keluar dari ajarannya agar mengikuti Alkitab. Lalu kemudian Bapak Gereja ini menyampaikan yang diklaim ayat suci Al-Quran, padahal itu bukan ayat suci Al-Quran. Nah, alhamdulillah, kita akan simak videonya. Silakan. مسلم أريد أن أجيبه من جهة الفهم الإسلامي. هناك آية قرآنية تقول: يا أيها الذين آمنوا لن تكونوا على حق حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فإذا كان الإنجيل محرف فكيف يطلب القرآن من المسلمين أنهم يقيموا التوراة والإنجيل؟ Ini sudah dikasih aplaus. Berarti penonton di sana tidak paham terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Gereja ini ya ikhwah. Baik, kita akan sampaikan apakah memang ini adalah ayat suci Al-Quran. Jelas ini bukan ayat suci Al-Quran. Tadi dikatakan oleh Bapak Gereja ini, ya ayyuhalladzina amanu lan takunu 'alal haqqin hatta tuqimut Taurata wal Injil. Kalau misalkan kita artikan, wahai orang-orang yang beriman, kalian belum ada di jalan yang benar, di jalan yang hak sampai kalian menegakkan kitab Injil dan kitab Taurat. Nah, seakan-akan Bapak Pendeta ini mengajak kepada umat Islam agar menegakkan kitab Injil dan kitab Taurat. Padahal umat Islam seharusnya menegakkan Al-Quranul Karim. Adapun kitab Injil, kitab Taurat dan lain sebagainya itu hanya diimani saja, bukan untuk syariatnya ditegakkan di zaman sekarang, karena syariatnya itu berbeda. Nah begitu ya kira-kira. Nah kita akan langsung saja saksikan bagaimana, apakah memang ada di dalam ayat suci Al-Quranul Karim bahwa ayat tersebut itu merupakan bagian ayat suci Al-Quran. Kita akan buka Al-Ma'ani. Baik, kita langsung saja ketik ya ayyuhallazina amanu lan takunu ala haqqin. Nah, ternyata tidak ada ya ikhwah. Jadi Bapak ini mengarang-ngarang ayat lalu kemudian diklaim menjadi ayat suci Al-Quran. Kita langsung ke kata hatta tuqimut taurata. Hatta tuqimut taurata, dan ternyata ada ya ikhwah. Tetapi di sini didahului dengan ya ahlal kitab, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Dan kita akan tampilkan ayatnya secara jelas ya ikhwah. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut taurata wal injil. Hatta tuqimut taurata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Artinya, katakanlah, hai ahli kitab. Jadi bukan orang beriman, tapi ahli kitab. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat di masa lalu, Injil di masa lalu, dan sekarang harus mereka percayai, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.
Artinya ketika orang Nasrani atau Yahudi lalu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kabar gembira dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membawa risalah yaitu kitab suci Al-Qur'anul Karim, maka Nasrani, Yahudi tidak dipandang beriman kalau misalkan dulu tidak menegakkan Taurat atau Injil, dan setelah datangnya Nabi Muhammad SAW tidak menjalankan ayat suci Al-Quran. Kalau misalkan ingin dipandang orang beragama atau orang yang beriman, ketika datang baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan membawa risalah yaitu Al-Quranul Karim, maka Nasrani, Yahudi tidak ada alasan lagi untuk menolak. Artinya harus percaya dan iman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi intinya bukan ya ayyuhalladzina amanu yang diperintahkan untuk kemudian menegakkan Taurat dan Injil, akan tetapi diperintahkan kepada ahli kitab yang dulu telah menegakkan Taurat dan Injil, lalu kemudian sekarang datanglah baginda Nabi besar Muhammad SAW membawa ayat suci Al-Quran, maka harus percaya kepada Al-Quranul Karim ini. Jadi Bapak Gereja ini mengutip ayat suci Al-Quran, akan tetapi diubah kata demi katanya sehingga menjadi makna yang jauh bertolak belakang dengan kebenaran itu sendiri. Sama dengan pendeta di Indonesia, oknum pendeta di Indonesia. Seperti siapa? Seperti Yosua. Kita akan tampilkan videonya ya, silakan. Rasulullah bersabda, "Ya Allah, jiwaku ada di tangannya dan keselamatanku ada padanya. Isa anak Maryam akan turun ke tengah-tengah kamu. Dia yang akan menjadi hakim yang adil. Wal awalu wal akhiru. Dialah yang awal dan." Dia sudah membawa Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan oleh pendeta ini sungguh-sungguh sangat ngawur. Tidak jauh beda ya ikhwah. Dia mempelintirkan ayat-ayat Al-Quran, dia mempelintirkan hadis-hadis Nabi SAW. Makanya kalau misalkan kita melihat hadis Nabi ini sangat ngeri ya ikhwah. Kalau misalkan ada seseorang yang kemudian berkata dan tidak sesuai dengan apa yang Nabi SAW katakan, maka siap-siap untuk bertempat di neraka jahanam, kata Nabi. Maka orang ini, pendeta ini ya ikhwah, dia membawa Nabi SAW dan dia mengatakan bahwa Isa akan menjadi penyelamat, Isa yang akan menjadi hakim manusia pada akhir nantinya. Na'udzubillah min dalik. Padahal Nabi Isa alaihissalam hanya seorang utusan, hanya seorang hamba, tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Karena yang namanya makhluk itu tidak akan menjadi Tuhan, dan Tuhan selamanya tidak akan menjadi makhluk. Ya alhamdulillah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang nantinya ingin menyesatkan kita yang sudah ada di dalam ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya alhamdulillah, kalau saja dirasa bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya dan klik juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير